Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Budaya Indra Bakti MPD. Saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk 2400 1039 2309 70602. Saya seorang guru di SMPT Subul Salam, Kecamatan Rambang Utara, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, tanggal 7 November 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas soal sederhana. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Semuanya belum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, untuk hari ini Bapak akan absen dahulu untuk anak-anak yang tidak hadir. Untuk yang hadir silakan angkat tangan ya. Syafiq Akhlak Firdaus, Abizar Rizky, Abdul Fatih, Abdul Tio, mana? Izin mengikuti lomba ya. Adi Ahmad, izin mengikuti lomba. Muzakisha, Ahmad Zainu, Aska Al-Faizal, Bima Al-Farid, Danis Fahmi, Erlangga Pratama, Faihal, Faisal Ambar, Ilham Dawu, Ilham Kajul, Hanif Rahman, Kamlan Hakim. Alhamdulillah hadir semua. Yang tidak hadir 2 orang karena mengikuti lomba. Kita doakan semoga lombanya lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sebelum memulai lebih lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebagai lagu kebangsaan. Silakan beri semua. Nah, silakan nanti untuk anak-anakku semuanya berdiri. Ayo berdiri semua. Nah, ice breaking-nya ini berhitung. Ice breaking ini kita akan gunakan untuk mengasah fokus belajar agar belajarnya lebih semangat, agar belajarnya lebih fokus. Nah, kita akan berhitung. Berhitungnya 1 sampai berapa? 6 aja, 1 sampai 10. Nah, perhatikan untuk tangan kiri berhitungnya 1 di atas, 2 di bawah, 3 di atas, 4 di bawah, 5 di atas, 6 di bawah. Coba, ya siap? 1, 2, tuh, ada yang salah tuh, 2 di tengah, iya, 3, 4, tuh, 5 kan?
itu. Tapi berarti bukan disalah-salahin tuh. Berarti nggak fokus itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah jadi kayak orang bercoba. Padahal kan harusnya di mana? Di bawah semua kan ya? Ya, coba lebih cepat lagi. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cukup. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, semoga activity yang barusan dilakukan bisa memecah suasana dan menjadi semangat belajar lagi dan fokus dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan pagi hari ini tentang pesawat sederhana. Terkait pesawat sederhana, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang usaha dan energi. Kita akan memasuki tentang pesawat sederhana. Sebenarnya pesawat sederhana itu apa? Ada yang bisa jawab pesawat sederhana? Apa pesawat sederhana? Dalam hal apa? Kenapa semua pakai atom? Untuk nimba. Nah, efeknya ketika kita pakai karton, ketika mengambil air di dalam sumur apa? Beratnya semakin ringan. Beratnya semakin ringan. Kemudian aktivitas semakin mudah. Nah, oleh karena itu sebenarnya pesawat sederhana dapat dimaknai adalah suatu alat yang membantu aktivitas manusia agar menjadi lebih mudah. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Namun sebelum itu, Bapak ada video ini bisa disimak terlebih dahulu. Nanti silakan ketika memang ada pertanyaan ditanyakan. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku Lensa IPA. Belajar IPA itu menyenangkan. Kali ini sahabat materi yang akan dibahas adalah tentang pesawat sederhana. Sudah tahu nggak pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis. 1, tuas atau pemungkit, 2, bidang miring, 3, kapal, dan 4, roda berpos. Tuas atau pemungkit adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan bidang besar dan berat agar dapat meringankan pekerjaan manusia, misalnya untuk mencabut, mengangkut, dan mengangkat beban. Jenis-jenis tuas dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Adapun jumlah tuas jenis pertama adalah A, jumlah sedikit, rasa sembarangan, dan juga putih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi Nah, itu untuk yang wabarakatuh. videonya ya. Aku Lensa IPA. Belajar IPA itu Ada yang mau dipertanyakan untuk video tadi? Contoh-contoh dari kelas-kelas pemungkit tadi. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ada contohnya gunting, staples. Nah, itu kan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi selain kelas pemungkit yang ada di staples? Contohnya apa lagi? Nah, cakul. Terus apa lagi? Bisa kok. Kalau yang buat angkat semen, angkat bata, kantong atau aku ya. Terus apa lagi? Tang. Nah, itu semua menggunakan prinsip tuas pemungkit, di mana di situ ada yang namanya gaya kuasa, gaya beban sama titik tumpu. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nah, tujuan dari usaha sederhana ini digunakan untuk memperkecil usaha dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kenapa harus diperkecil? Contohnya misal gini, tadi ngangkat air ketika di sumur misalnya. Ketika baknya itu besar, embernya itu besar, akan sangat sulit gitu ditimba satu orang. Kita menggunakan sendok itu tadi, memudahkan membuka tutup kalennya. Ketika kita menekan sendok, ditekan untuk ke kalennya, kita memberikan gaya yang disebut kuasa. Sesuai dengan buku Newton, sebuah benda itu akan terdiam sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Dan gaya itu juga apa yang dimaksud dengan gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi
benda. Ketika kita memberikan gaya ke suatu benda, benda itu bisa mengalami perubahan. Perubahannya apa ya? Posisi bergeser, mengalami perubahan apa lagi? Perubahan bentuk. Kita misalnya kita dorong suatu benda plastis gitu kan, kita pencet, kita dorong, kita berikan gaya, dia mengalami perubahan bentuk. Nah sama kayak gaya yang diberikan ke tutup kaleng ini, ketika kita potong pakai pisau, pakai sendok, dia akan mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya utuh, lama-lama jadi peot, lama-lama jadi bolong. Kita berikan gaya. Nah sedangkan tutup kaleng ini, kan tutup kaleng ini akan kita buka nih, nah itu disebut sebagai beban. Sedangkan titik pertemuan sendok dan beban disebut titik tumpu. Atau dalam pendidikan lain, titik tumpu itu adalah titik pertemuan antara gaya kuasa sama gaya beban. Nah, jarak antara tumpu dengan titik beban disebut lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Semakin pendek lengan beban dibandingkan dengan lengan kuasa, maka gaya yang digunakan akan semakin kecil dan semakin ringan. Contohnya kita kalau misalnya teman itu pakai jungkat-jungkit gitu. Pernah yang naik jungkat-jungkit siapa? Pernah ya? Ketika misalnya beratnya seimbang. Nah, teman kalian mungkin bisa saja jungkat-jungkitnya itu seimbang gitu. Tapi kan tidak mungkin ya kalau jungkat-jungkit seimbang gitu. Tidak ada seluruhnya. Pasti satunya memberikan gaya lebih tinggi. Dengan misalnya mendorong ke bawah. Terus kemudian Bapak kasih sebuah imajinasi misalnya. Ketika titik tumpu tengah-tengahnya juga kita itu nggak seimbang, berat sebelah gitu. Kira-kira terjadi gimana? Bebannya di situ, iya. Sehingga gaya sebelahnya itu akan lebih ringan. Lengan kuasanya, lengan gaya kuasanya tadi lebih ringan. Jadi lebih mudah. Sedangkan titik sebelahnya ketika dibalik akan lebih berat. Nah itu memaknai bahwa semakin panjang lengan kuasanya, lengan gayanya akan semakin mudah dalam memberikan usaha. Nah selanjutnya untuk yang kelompok katrol, siapa kelompok katrol? Kelompok katrol. Nanti di situ ada tugasnya, perintahnya itu namanya disebut LKPD. LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Nah ini bisa kalian lihat nanti di situ ada masalahnya dan hal yang harus dikerjakan. Diskusikan kelompok. Yang terakhir berarti tidak miring. Nah nanti silakan dikerjakan berkelompok bareng-bareng. Nah di situ ada hal yang harus digambar di kotak-kotaknya itu, silakan digambar. Terus kemudian soalnya dikerjakan bareng-bareng. Di situ ada beberapa soal. Terus kemudian pengertiannya diisi. Nah setelah kelompok selesai, silakan nanti maju ke depan. Maju ke depan, nanti presentasikan ke kelompok lain. Kelompoknya maju semua. Nah nanti silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan di masing-masing kelompok yang maju tersebut. Nah sehingga nanti ketika kalian paham mengerjakan itu, berarti kan kalian menguasai setidaknya di satu poin yang kalian sedang bahas atau kelompok kalian bahas. Nah untuk memahami bab yang lain silakan perhatikan kelompok lain dalam presentasi. Silakan mulai disusun kelompoknya. Kelompok apa ini? Kelompok mungkin. Pernah pakai gunting kan?
Apa kayak? Biasanya buat unit apa buat? Tas. Kebetulan siapa ya? Senang gambar? Bisa. Ada yang bisa digerak gitu? Bisa Pak? Di kelompok itu? Tapi ada senang gambar? Ngobrol. Itu gambar apa? Kasihkan. Ya. Ayo maju semua, kelompoknya ke depan. Ini mic-nya, mic-nya. Silakan kelompok lain disimak. Di sini. Biar kelihatan. Nah, perhatikan kelompok lain, berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Irawan dari kelas 8A. Mic-nya dipakai. Biar suaranya kuat. Ya, tidak apa-apa, dipakai dulu, dihidupkan. Pakai dulu, dihidupkan. Nah, bisa nggak? Nah, speakernya taruh di kantong bawah aja, nanti biar nggak apa terdenging. Melengking suaranya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Irawan dari tim katrol. Saya akan menjelaskan tentang katrol. Pengertian katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali, biasa dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Penjelasan jenis-jenis katrol. Katrol yang telah dipasang pada suatu tempat sehingga tidak berpindah tempat. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama. Katrol bergerak adalah katrol yang dapat berpindah tempat saat bekerja. Katrol majemuk adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Suatu hari Dino sedang mengambil air dalam
sumur menggunakan katrol, diketahui kedalaman pada sumur tersebut adalah 10 meter, sedangkan berat air pada katrol tersebut adalah 100 Newton. Lantas, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat air tersebut? Gayanya adalah FK sama dengan FP. FK adalah 100 Newton, maka FP juga adalah 100 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan pertanyaan. Yang mau tanya silakan. Diri. Perkenalkan nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Mawlid dari kelompok 3. Kelompok 3. Kami ingin memberikan satu pertanyaan. Kalau kasus tersebut menggunakan katrol bebas, maka gaya kuasanya adalah apa? Ya, coba. Kalau kasus itu diganti katrolnya pakai katrol bebas, tadi kan katrol tetap, maka gaya kuasanya berapa? Coba cari. Keuntungan mekanis dari katrol bebas berapa? Rumusnya setengah kali Setengah kali FP. setengah kali FB. Nah, silakan dicoba dikerjakan di kamar tulis. Ayo yang lain nyamping, yang lain nyamping, yang lain nyamping sini. Nah, samping sini samping. Nah, jangan lupa, jangan lupa. Nah, atau bebas. Ayo, diketahui FB sama dengan 100 M. Terus kemudian apa lagi? Sudah kan? Ditanya FK-nya, ditanya FK. Masukkan FK sama dengan setengah kali ya, terus berarti setengah dikali 100. Sudah masukkan angkanya. Ya, coba. FK sama dengan setengah kali 100. Tulis dulu setengah. Nah, kali 100. Berapa setengah kali 100? Ya, 50. Berarti FK-nya berapa? FK-nya 50. FK-nya 50 Newton. Nah, sekarang bandingkan sama katrol tetap sebelumnya sama katrol bebas. Kira-kira dan untuk mengangkat beban tadi lebih mudah pakai mana? Atau Bebas. katrol bebas, karena gayanya lebih kecil, lebih sedikit, 50 Newton. Nah, itu untuk kelompok katrol. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Syukur jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Untuk kelompok yang lain, ada yang sudah siap maju? Ya, silakan. Kelompok bidang ini. Sampaikan kami punya salam kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari masing-masing kelompok cukup ya. Jadi semua sudah dibahas. Ada yang masih belum paham tentang pesawat sederhana atau luas bidang ini?
bingung bertanya. Bapak menjelaskan sedikit tentang keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis dari sebuah pesawat sederhana, keuntungan mekanisnya adalah W per F. Ini rumusnya, W per F, di mana beban dibagi sama gaya kuasa. Itu keuntungan mekanisnya. Sehingga di katrol itu dia mempunyai 3 tipe keuntungan mekanisnya. Di mana katrol tetap keuntungan mekanisnya adalah F sama dengan W. Maka ketika F sama dengan W, ketika menggunakan rumus ini, W dibagi F sama dengan 1. Misalnya W-nya tadi dalam kasus contoh kelompok katrol, W-nya 100. Ketika dia menggunakan katrol tetap, F-nya juga 100. Maka 100 bagi 100 adalah 1. Maka katrol tetap keuntungan mekanisnya adalah 1. Sedangkan pada katrol bebas tadi dalam mencari rumusnya adalah setengah dikali W. Maka didapatkan F-nya tadi adalah berapa kalau menggunakan angka yang sama? 50 apa tadi? 50 kan itu. Maka ketika menggunakan prinsip keuntungan mekanis W per F, W-nya adalah 100, F-nya adalah 50. 100 bagi 2, bagi 50 adalah 2. Maka keuntungan katrol bebas adalah 2. Maka lebih menguntungkan katrol bebas dibandingkan katrol tetap. Nah, sedangkan pada katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya dihitung berdasarkan jumlah katrol. Semakin banyak jumlah katrolnya akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Yang sisa ada lagi? Oh iya, tadi cuma nggak berangkat ya? Hah? Sampai kembali lagi. Ya, dua tadi masih lomba, jadi bisa. Nanti silakan teman-teman bisa kabarkan ke teman-teman yang lomba tadi tantangan dari hari ini atau teman hari ini, sehingga tidak ada lagi. Silakan dikumpulkan semua, kumpulkan di depan. Ayo, saudara kumpulkan di depan. Semakin panjang batas puasanya akan semakin ringan.
ringan, gaya yang akan dilupakan. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Jadi silakan nanti para anak sekalian silakan buka bukunya lagi, baca bukunya lagi, pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pertemuan hari ini, semoga mendapatkan manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.